Shalom Bapak Ibu semuanya. Damai sejahtera Allah selalu ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kedatangan-Mu di dunia ini Tuhan. Dunia yang gelap, Engkau datang membawa terang-Mu Tuhan. Engkau lahir buat kami Tuhan. Engkau Yesus yang adalah firman itu, yang jadi manusia. Sehingga kami Tuhan, kami dilayakkan, kami dimenangkan, kami mendapat harapan yang baru Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia. Kami percaya Tuhan diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yang perempuan saja katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu
Bapak-bapak katakan bersama-sama, Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ini pengakuan kami Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Amin. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi bersama-sama katakan, angkat tanganmu. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Amin. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Engkaulah terang, Engkaulah keselamatanku Yesus. Kami mengakui Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah di hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau rela lahir buat kami Tuhan. Engkau rela mati buat kami Tuhan. Dan Engkau bangkit buat kami Tuhan. Bahkan Engkau setia sampai mati Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kuasa kebangkitan-Mu Yesus. Haleluya. Kau yang layak disembah. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan. Sebab nama-Mu besar dan ajaib Tuhan. Sebab nama-Mu layak diagungkan. Sebab nama-Mu kudus. Nama-Mu besar. Haleluya. 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 Nyanyi bagi Dia. Bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduklah
bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Kami bersuka Tuhan, bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita, katakan haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Kami mau bersuka. Haleluya. Perbuatanmu dahsyat dan ajaib Tuhan. Kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Tiada janji seperti janji-Mu Yesus. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap berkata amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya teringat tahun lalu, gedung gereja ditutup, tapi gereja tak pernah tutup. Karena kitalah gerejanya yang dipanggil keluar, kitalah eklesianya Tuhan, amin. Ku jawab ya, ya, yes. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya. Kami mau menjawab ya Tuhan. Saat Engkau panggil kami, kami mau bermitra dengan Engkau Tuhan. Yes. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Hey. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Jawab dengan iman Bapak Ibu semuanya. Ku jawab ya,
ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya, sebab Dia besar dan ajaib. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Dengan iman katakan, besarlah Tuhan, sebab Kau besar Tuhan dan layak disembah. Kekalah kuasanya. Kita aman berlindung dalam hadirat-Mu, kami aman Tuhan. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti namanya. Yesus Allah perkasa. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Katakan bersama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, Kekalah kuasanya. Kami aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Bersama-sama katakan, Tuhan terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu sempurna. Kasih-Mu yang tiada duanya Tuhan. Sebab pada tertulis,
Tuhan Yesus, Engkau juga bertumbuh Tuhan. Bertumbuh secara jasmani, bertumbuh secara rohani. Sehingga Bapa di surga senang, sesamanya juga disenangkan oleh pelayanannya, oleh kesaksiannya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu dengan urapan Amin. kuasa Roh-Mu Ku dibaharui selalu. Ini yang Tuhan. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Amin. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bentuk aku Tuhan, pakai aku. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu. Ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat Tuhan. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Kami ada di tangan-Mu, kami ada di hati-Mu Tuhan. Kehendak-Mu. Berdaulatlah penuh atas hidup Pakailah kami. sesuai rencana-Mu. Bapak Ibu semuanya katakan bersama-sama. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. yang mau dipakai Tuhan, angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Ku mau, ini tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami mau Engkau pakai menjadi alat-Mu. Sempurnakan selalu Kami mau bermitra dengan Engkau Tuhan. dalam setiap jalan. Yes. Memuliakan. Bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau seperti-Mu
percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku Tuhan. Haleluya. Dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini pernyataan kami Bapak. Kami akan tetap setia. Kami akan ikuti panggilan-Mu. Dan tentunya Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu. Ada tataran, ada tatanan yang Tuhan mau berikan kepada kami. Untuk kami kerjakan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami akan duduk diam. Dengar akan kebenaran firman-Mu. Katakan sesuatu buat kami. Biarkan kami dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kebenaran itu berakar dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapak, hari ini Engkau akan berkati beliau. Bapak Pendeta Indratmo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sekaligus akan melantik, mentahbiskan hamba-Mu, Ibu Gembala sidang bersama dengan wakil di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan selanjutnya acara ini kami serahkan dalam pengurapan ilahi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Indratmo. Monggo. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sukacita sore hari ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kita boleh bersama-sama bersekutu kembali untuk kita mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Terlebih sore hari ini satu kesempatan yang luar biasa untuk kita bersama-sama. Nanti kita akan dukung doa untuk penetapan dan pelantikan gembala dan wakil gembala di tempat ini.
Bapak Ibu Saudara, mendasari perenungan firman Tuhan, sore hari ini kita akan membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 27 dan 28. Demikianlah firman Tuhan dalam Injil Matius 20 ayat 27 dan 28. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tema renungan sore hari ini yang kita ambil adalah melayani, bukan dilayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan orang-orang percaya sangat jelas bahwasanya Yesus datang ke dalam dunia, meninggalkan surga yang mulia. Yesus datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya. Dia rela menjadi hamba. Teladan Yesus yang sangat nyata dalam kehidupan orang-orang percaya adalah dia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Ya, firman Tuhan tadi jelas dalam Matius 20 ayat 28 itu dikatakan sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Firman ini juga mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, dalam suasana Natal kita bersyukur karena hidup kita benar-benar sudah ditebus dari segala dosa dengan kedatangan Tuhan di dalam dunia ini. Maka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi pelayan Tuhan. Mengambil sikap hati sebagai pelayan Tuhan. Kita tahu bahwasanya sikap pelayan itu berarti boleh dikatakan sebagai hamba. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bahwasanya dalam gereja Tuhan, dalam sebuah gereja itu terdiri dari banyak anggota. Ya, orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah dipulihkan, mereka dari berbagai suku ras, ya apapun, ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang tebusan. Dan gereja adalah menjadi persekutuan orang-orang percaya yang dipersatukan di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan pelayanan, Allah telah menetapkan di dalam kehidupan jemaat beberapa orang jemaat memiliki tugas dan panggilan masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kita baca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-28
Demikian firman Tuhan. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini tidak memberitahukan dan berbicara kepada kita bahwasanya gereja itu terdiri dari banyak anggota. Seperti tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dalam persekutuan orang-orang percaya, Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Ada yang bertugas sebagai rasul, sebagai nabi, Bapak Ibu Saudara, pengajar, dan mereka semua diperlengkapi dengan talenta atau karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang percaya mungkin berlainan. Namun karunia itu Bapak Ibu Saudara yang diberikan kepada kita, baik itu karunia untuk mengadakan mujizat, baik itu karunia untuk menyembuhkan, baik itu karunia untuk melayani, baik itu karunia untuk memimpin, baik karunia itu untuk berkata-kata dalam bahasa roh, semuanya itu bukan untuk menjadi kesombongan kita. Bukan juga untuk menjadi ukuran kita, bahwa ketika kita diberi talenta, ketika kita bisa melakukan mujizat, kita adalah menjadi orang yang lebih tinggi nilai iman kita, rohani kita daripada orang-orang yang lain. Bukan demikian. Namun masing-masing diberikan karunia, masing-masing diberikan talenta untuk saling melengkapi, untuk bekerja sama, untuk Bapak Ibu Saudara terutama memuliakan Tuhan. Mari kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anggota gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita benar-benar menyadari bahwa semua kita yang telah menjadi percaya, siapapun kita yang ada di tempat ini, sore hari ini kita bersama-sama beribadah, kita menjadi satu anggota tubuh Kristus. Menyadari bahwa hidup kita ini telah dipanggil, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita telah dipanggil, apapun panggilan kita sebagai anggota tubuh Kristus, maka mari kita lakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab. Gereja harus ada pemimpin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwasanya sepeninggal hambanya Ibu Pendeta Yulia Kawati ditempati yang telah dipanggil oleh Tuhan, maka pekerjaan Tuhan harus tetap berjalan. Pekerjaan Tuhan tetap berjalan apapun itu. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwasanya hambanya yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan ke surga, Ibu Pendeta Yulia, itu telah mempersiapkan pemimpin. Itulah yang luar biasa. Bahwa pemimpin itu harus melahirkan pemimpin, itu yang Tuhan mau. Nah, mari kita menyadari, siapapun kita, apapun panggilan kita, apapun talenta kita yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita lakukan semua tugas panggilan, pelayanan, talenta kita, karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, mari kita kerjakan dengan tanggung jawab. Gereja tidak akan bisa berjalan kalau hanya ada gembala. Gereja tidak akan bisa berjalan kalau hanya ada dombanya. Karena keduanya adalah satu rangkaian. Ya,
Bapak Ibu Saudara yang harus bekerja sama. Mari kita setiap anggota tubuh Kristus yang telah dipanggil, kita sadar bahwa kita dipanggil menjadi hambanya. Tugas hamba itu adalah melayani. Terlebih ketika kita dipanggil untuk ditetapkan sebagai pemimpin, maka kita harus benar-benar, Bapak Ibu Saudara, memiliki hati yang siap sedia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tanggung jawab seorang pemimpin bukan ringan, Bapak Ibu Saudara. Tanggung jawab gembala bukan ringan. Banyak hal yang harus dikerjakan. Banyak hal yang harus diberikan. Entah waktu, tenaga, pikiran, dan apapun untuk melayani domba-dombanya. Gembala tidak boleh membeda-bedakan antara domba satu dengan domba yang lain. Namun harus dilayani dengan segenap hati. Sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, apapun tugas panggilan kita, mari kita memiliki hati sebagai hamba. Kalau Bapak Ibu Saudara dipanggil sebagai guru-guru sekolah minggu, milikilah hati untuk Tuhan, untuk anak-anak. Kerjakan semua itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, kalau Bapak Ibu dipanggil sebagai diaken, lakukan panggilan itu dengan penuh tanggung jawab. Sebagai diaken, sebagai pelayan Tuhan, harus benar-benar memiliki kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melihat seorang pelayan yang benar-benar menjalankan tugasnya, seorang yang dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan, bukan untuk dilayani. Seperti teladan Kristus sendiri, Yesus rela meninggalkan surga mulia, mengosongkan dirinya, taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ya, taat kepada Bapa untuk melayani. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani. Mari kita menjadi pelayan yang baik. Mari kita menjadi pemimpin yang baik. Ada seorang penulis berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Pelayan yang baik harus terlebih dahulu menjadi pemimpin yang baik, saya ulangi, pemimpin yang baik harus terlebih dahulu menjadi pelayan yang baik. Bagaimana kita mau memimpin kalau kita tidak mau melayani? Pemimpin itu bukan seperti, ya tentunya bukan pemimpin rohani, bukan seperti pemimpin sekuler, Bapak Ibu Saudara. Pemimpin di sekuler ini, Bapak Ibu Saudara, kalau datang di satu tempat maunya disambut, disediakan fasilitas, disediakan sesuatu yang terbaik. Ya, itu seringkali ukurannya dunia seperti itu. Namun sebagai pelayan Tuhan, ya sebagai hamba dikatakan, ya kita diajari supaya kita mampu menjadi pemimpin, maka kita harus menjadi pelayan. Layani Tuhan, layani siapapun, Bapak Ibu Saudara, yang diberikan kepada kita. Yang tidak kalah penting, seorang pelayan, seorang hamba harus memiliki ciri khas kehidupan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari kita melihat beberapa ciri hidup seorang hamba. Ciri hidup seorang hamba yang pertama dikatakan, hamba itu bekerja dengan sepenuh hati bagi tuannya. Kita baca dalam Injil Lukas, pasal 17, ayat yang ke-10 berkata demikian. Lukas 17, ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu,
hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi ciri seorang hamba, ciri pelayan Tuhan, ciri orang-orang yang dipanggil Tuhan dalam kehidupannya adalah selalu bekerja dengan sepenuh hati. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati, Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita para pelayan, para diaken, para aktivis, apapun panggilan kita di gereja ini, sudahkah kita benar-benar melakukan ya semua dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, Bapak Ibu Saudara, tanpa kita berharap penghormatan, penilaian, apapun itu. Realitanya panggilan seorang hamba seperti itu. Mari kita kerjakan sepenuh hati setiap panggilan kita. Kalau kita menyadari tugas dan panggilan kita, sekecil apapun tugas kita, sebagai diaken, sebagai pelayan, sebagai pemuji, sebagai pemain musik, ya Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan dengan sepenuh hati. Kata firman Tuhan, lakukan apapun juga yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi ketika kita semua mau menyadari, Bapak Ibu Saudara, bahwasanya kita dipanggil untuk melayani Tuhan, dan kita menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, kita yakin dan percaya hidup kita akan berharga di mata Allah. Setiap tugas panggilan yang kita kerjakan tidak selalu diukur dengan materi. Karena Tuhan yang memperhatikan hidup kita. Saya yakin, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersungguh-sungguh hati melakukan setiap tugas panggilan dengan penuh tanggung jawab, sekalipun tidak ada penghargaan di hadapan manusia, namun kita bersyukur kalau hidup kita diperhitungkan Tuhan. Itu yang penting. Kita tidak perlu mendapatkan pujian, kita tidak perlu mendapatkan sanjungan dari manusia. Enggak. Seorang hamba yang penting mari kita lakukan. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba yang tidak berguna. Namun kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba yang tidak berguna kita dipilih Tuhan, kita diberi tugas Tuhan, kita diberi tanggung jawab untuk mengerjakan setiap tugas panggilan pelayanan kita. Maka benar-benar ketika kita melakukan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab, menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Kapan lagi kalau tidak sekarang, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak menghargai kehidupan ini, maka Tuhan juga tidak akan menghargai hidup kita. Namun ketika kita menyadari keberadaan kita, menyadari panggilan kita, maka benar-benar hidup ini akan menjadi berharga. Ketika kita menangkap hidup di dalam Tuhan adalah sebuah kesempatan, maka hidup kita akan berharga. Hingga kita ingat satu ayat yang dikatakan Paulus dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya Paulus tidak katakan kalau aku dapat melayani Kristus itu adalah kesempatan. Ya, kesempatan yang luar biasa yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab supaya membuat hidupnya semakin berharga. Bukan kita minta dihargai, Bapak Ibu Saudara, namun Tuhan sendiri yang pasti akan menghargai dan menilai kehidupan kita. Ketika kita melakukan setiap tugas dan panggilan kita dengan penuh tanggung jawab. Kita menyadari bahwa Tuhan telah menebus segala dosa kita. Maka mari kita persembahkan hidup kita. Bukan untuk diri kita sendiri, artinya bukan untuk kesenangan dunia, untuk menuruti keinginan, kedagingan kita.
Mari buat hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita ini bukan untuk diri kita, namun hidup ini harus kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sadari panggilan ini Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen itu berarti melayani. Menjadi orang Kristen kita harus bertumbuh di dalam dewasa. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Walaupun pujian mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yang tidak berubah apa? Kasihnya, perhatiannya kepada kita. Namun karakter hidup kita harus berubah menjadi lebih baik. Tuhan Yesus tidak berubah kasihnya kepada kita, perhatiannya kepada kita. Lalu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hidup kita telah ditebus, maka mari kita pergunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 berkata demikian. Demikianlah firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup kita ini telah ditebus oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara, ya. Kristus telah mati untuk mereka semua, yaitu orang-orang yang percaya. Supaya mereka yang tadinya mati di dalam dosa, mereka hidup dalam kebenaran. Ketika kita menyadari hidup kita telah ditebus, hidup kita telah diangkat dari budak dosa, maka kita memiliki kehidupan yang baru. Dan kita menyadari hidup itu tidak akan kita pergunakan untuk diri kita sendiri, namun hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup untuk memuliakan Tuhan, karena Yesus telah mati dan bangkit untuk orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, ketika kita benar-benar membawa hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, maka kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Ketika kita sungguh membawa hidup kita di hadapan Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan menolong hidup kita. Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Orang yang hidup bagi Tuhan itu tidak akan mementingkan diri sendiri. Orang yang hidup dan mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, dia tidak akan mementingkan dirinya. Mari kita memiliki kehidupan yang kita persembahkan kepada Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini Bapak Ibu saudara, firman Tuhan mengingatkan, sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan, sebagai diakan, apapun, sebagai anggota gereja Tuhan, mari kita bekerja dengan sepenuh hati. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, saling mengasihi dan saling melayani. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus diam di dalam kamu. Kalau Roh Kudus yang memimpin hidup kita, Dia akan membawa kedamaian. Kalau seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini selalu dalam pimpinan Roh Kudus, saya yakin yang ada hanya damai sejahtera dan sukacita. Tidak ada perselisihan, ya Bapak Ibu saudara, tidak ada perdebatan apapun, ya. Karena kita semua menyadari bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Memang tidak semua dipanggil untuk menjadi gembala, Bapak Ibu saudara. Tuhan sudah tetapkan A yang harus menjadi gembala, ini B yang menjadi wakilnya, C ini sebagai diaken, sebagai penasehat, sebagai penatua dan sebagainya. Tuhan telah memberikan talenta kepada kita masing-masing.
sebagai pelayan atau sebagai hamba, mari kita selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan, mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 memberi gambaran kepada kita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada kita dengan segenap hati, kita terus berusaha memiliki hidup yang berkenan, tanpa memusingkan keadaan kita, tanpa mengkhawatirkan keadaan kita. Mengapa? Karena kita yakin Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang memperdulikan kehidupan kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Satu bukti sampai hari ini kita semua yang ada di tempat ini, kita yakin dipelihara oleh Tuhan. Kita boleh melewati pandemi, Bapak Ibu Saudara. Mungkin juga ada yang telah terpapar dan sebagainya, namun bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan. Mari kita tanggapi panggilan Tuhan sekecil apapun. Panggilan saudara, lakukan dengan segenap hati, seperti seorang hamba. Ciri yang kedua sebagai hamba atau pelayan. Ciri seorang hamba atau pelayan adalah senantiasa hidup dalam pengaturan Allah, atau selalu hidup dalam pengaturan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan yang mengatur jalan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Menjadi pelayan, Bapak Ibu Saudara, adalah menjadi seorang yang harus tunduk. Yang namanya pelayan itu tunduk, Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara masuk di restoran, Bapak Ibu Saudara bagaikan seorang raja. Apapun yang Bapak Ibu Saudara katakan kepada pelayan, pelayan itu pasti tunduk. Ya, ketika Bapak Ibu minta tolong pelayan meja ini dilap, dia akan ngelap meja itu dengan sebersih-bersihnya. Ya, saya minta ini, saya minta itu dan sebagainya. Ketika kita berada di rumah makan, maka pelayan itu akan melakukan apa yang menjadi permintaan kita. Ini memberi gambaran Bapak Ibu Saudara kepada kita bahwa seorang pelayan itu harus menjadi seorang yang tunduk kepada Allah, tunduk kepada tuannya. Habis suruh mengerjakan ini, kerjakan ini. Setelah ini selesai, kerjakan ini dulu. Kamu tidak boleh makan kalau semua belum selesai. Yang namanya hamba apakah berani melawan tuannya? Kalau ada pembantu di rumah Bapak Ibu Saudara melakukan pekerjaan, lalu Bapak Ibu pesan, nanti selesaikan dulu semua baru kita makan. Ya, mungkin bisa makan jam bersama. Ya, lalu kalau ada pembantu itu ngomong, saya tak makan dulu aja Bu. Ya, begitu bagaimana rasanya? Rasanya pasti gak pantas. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita baca kembali ke dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 7 dan 8. Lanjutannya tadi, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Seorang hamba setelah melakukan pekerjaannya ketemu dengan tuannya, karena masih ada pekerjaan yang belum selesai. Sekalipun kondisi hamba, kondisi pelayan itu dalam kondisi capek, lelah Bapak Ibu Saudara, ya, namun dia akan tetap melakukan apa yang menjadi tugas dari tuannya. Ayat 8. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Bapak Ibu Saudara, yang namanya pelayan itu akan tunduk kepada tuannya.
Nah, kita sebagai pelayan-pelayan Kristus, apapun tugas dan panggilan kita, baik itu gembala, wakil gembala, diaken, pelayan perjamuan, pemain musik, semua adalah menjadi hamba Tuhan. Maka mari kita tunduk, mari kita menurut setiap aturan yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menjadi pelayan yang tertib. Mari kita menjadi pelayan yang menurut benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketertiban dalam diri seorang hamba Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Apapun tugas kita, mari kita tertib dalam berdoa, dalam membaca firman Tuhan, dalam bersekutu. Ya, itu menjadi ciri seorang hamba yang tunduk atas perintah tuannya. Seorang pelayan akan hidup menurut sesuai dengan pengaturan Allah. Dan seorang pelayan akan melakukan semua apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan oleh tuannya. Seorang hamba, seorang pelayan akan melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk keagungan Tuhan, untuk menyenangkan hati tuannya. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31 itu berkata demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ciri hidup seorang pelayan, seorang hamba itu harus senantiasa senternya kepada Tuhan, pusatnya kepada Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan, mendatangkan kemuliaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi orang-orang yang percaya, semua mata melihat kita, semua mata memandang kita, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita bersaksi. Maka milikilah Bapak Ibu Saudara sikap sebagai seorang pelayan yang tunduk kepada Tuhan. Lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara, semua harus menyenangkan hati Allah, menjunjung tinggi dan mengagungkan nama Tuhan. Dan tentu sebagai pelayan, sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, kita harus hidup memberi buah dalam pekerjaan yang baik. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba, itu harus hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kolose pasal 1 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Ingat Bapak Ibu Saudara, hidupmu harus layak di hadapannya, yaitu di hadapan Tuhan. Hidup kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai diakan apapun, hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Kristus. Maka siapapun kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus memiliki pertumbuhan iman. Jangan hidup kita stagnat. Kita harus mengalami pertumbuhan. Bayi saja bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Belajar merangkak, berdiri, berjalan dan sebagainya. Kita harus bertumbuh dalam iman kita. Bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, itu akan membuat hidup kita semakin dewasa. Dan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan ciri hidup sebagai pelayan Tuhan yang hidupnya menurut dengan aturan Tuhan adalah, Bapak Ibu Saudara, kita selalu mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Sekalipun orang ngomong dia tidak layak menjadi pelayan Tuhan, dia tidak pantas menjadi pelayan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tetapkan, siapa Bapak Ibu Saudara yang melawan? Tidak bisa. Jika Tuhan sudah membuka pintu, kata pujian, tidak ada yang dapat menutupnya. Maka mari sebagai pelayan-pelayan Tuhan cari perkenanan
Allah. Cari perkenanan Tuhan supaya hidup kita semakin berkenan. Bukan perkenanan manusia. Karena perkenanan manusia kadang-kadang salah. Perkenanan manusia itu hanya dilihat dari kedagingannya. Ketika Bapak Ibu saudara Daud tidak dipilih menjadi raja, Samuel melihat beberapa saudara-saudaranya, dia katakan, wah ini orangnya tinggi dan gagah besar, pasti dia pemimpin. Tuhan katakan, no, tidak. Ya. Yang lain lagi dikatakan, wah ini orangnya juga gagah perkasa, pasti dia pemimpin. Tuhan katakan tidak. Namun Daud yang masih imut-imut, yang kecil dan kemerah-merahan, Tuhan katakan, urapi dia yang aku pilih. Maka mari sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai diakan, sebagai anggota gereja, mari kita senantiasa mencari perkenanan Tuhan. Mari kita selalu bergumul, Bapak Ibu saudara, supaya dalam hidup kita tidak mengalami cacat celah. Supaya kita hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup berdasarkan firman Tuhan, tidak peduli apa kata dunia. Bapak Ibu saudara, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, ya, Kisah para Rasul pasal yang ke-9, Bapak Ibu saudara, kita diingatkan supaya kita mencari perkenanan Tuhan. Kita harus tetap menampilkan diri kita sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan. Tidak peduli apa kata dunia. Kisah Rasul 9 ini tentang Saulus, Bapak Ibu saudara. Saya bacakan mulai ayat yang ke-13 dan selanjutnya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur di matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mencari perkenanan dunia, Ananias itu disuruh Tuhan loh. Ya, datanglah, jamahlah Saulus, dia sedang berdoa. Ananias ngomong, Tuhan, Saulus itu orang yang banyak berbuat dosa loh. Dia membunuh banyak umat Tuhan, menganiaya, menyiksa. Kenapa Tuhan pilih Saulus? Tuhan katakan, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Ya, Bapak Ibu saudara, kalau Tuhan sudah tetapkan dan panggil kita, mari kita ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan pernah mencari perkenanan di hati manusia, namun mari kita mencari perkenanan di hati Tuhan. Mari kita menjadi murid yang siap melayani bagi semua orang, siapapun mereka, untuk kemuliaan Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani seperti Yesus. Siapkah Bapak Ibu saudara menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tunduk dan taat kepada firman Tuhan? Kiranya kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita dan menjadi rema. Apapun tugas panggilan kita, semua harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Miliki ketundukan diri dan carilah perkenanan
di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bersama-sama kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu sore hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa kami dipanggil untuk melayani. Seperti Engkau rela datang ke dalam dunia Tuhan, Engkau rela mengosongkan diri-Mu, Engkau rela mati di atas kayu salib menebus segala dosa kami. Biarlah teladan itu nyata dalam kehidupan kami. Kami menyadari akan panggilan kami Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus. Apapun itu tugas panggilan kami, sekecil apapun, semua akan kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kami akan tunduk sebagai hamba dan sebagai pelayan. Kami akan terus Tuhan hidup berkenan. Kami akan terus mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Karena kami melayani Tuhan, Sang Pencipta, Allah yang hidup, Allah yang terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwasannya Roh Kudus akan memeteraikan lebih lanjut dalam setiap hidup kami. Sehingga setiap kami mampu memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu sore hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan melaksanakan pentabisan gembala. Kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, ruangan ini Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, seperti tadi saya katakan bahwa sepeninggal hambanya Ibu Pendeta Yulia Ekawati, pekerjaan Tuhan harus tetap berjalan. Karena pekerjaan Tuhan bukan hanya tanggung jawab gembala. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan. Gembala dipilih untuk memimpin, untuk membimbing kita semakin dewasa. Maka sebagai jemaat Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, kita juga akan tunduk dan hormat kepada Sang Gembala. Siapapun dan apapun mereka yang sudah ditetapkan sebagai gembala, kita harus tetap menaruh hormat dan kita harus tunduk untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan keputusan Majelis Daerah berdasarkan laporan dari Gereja Betel Injil Sepenuh Samaan ini, kami akan mentahbiskan gembala di tempat ini. Sesuai data yang masuk kepada kami, bahwasannya kami memberi tugas kepada Ibu Linda, alamat Kepanjen, RT 3 RW 5, untuk menjadi gembala sidang Gereja Betel Injil Sepenuh Samaan. Saya mohon untuk Ibu Linda maju ke depan. Silakan. Yang kedua, sesuai dengan surat masuk dari Gereja Betel Injil Sepenuh Samaan, kami selaku Ketua Majelis Daerah memberi tugas memutuskan untuk Ibu Esther Yanasari, tempat tanggal lahir 28 Desember 1973, alamat Pucang Sawit RT 4 RW 8, sebagai wakil gembala Gereja Betel Injil Sepenuh Samaan Surakarta, yang dalam kesemuanya itu dalam tugas pelayanan baik Ibu Linda maupun Ibu Esther Yanasari itu di bawah pembimbingan Bapak Pendeta Gandhi Raharjo STH. Untuk itu kami mohon maju ke depan untuk Ibu Linda. Maaf Bu Esther. Surat tugas yang ketiga, kami atas nama pengurus Majelis Daerah dengan ini menunjuk dan memberikan tugas kepada Bapak Pendeta Gandhi Raharjo STH, tempat tanggal lahir Sidoarjo 20 Desember tahun 1971, alamat Keletisan RT 1 RW 7 Banmati Sukoharjo, untuk menjadi pendeta pembimbing Gereja Betel Injil Sepenuh Samaan, sekaligus menjadi pendeta pembimbing bagi calon pejabat yang akan diajukan dari GBS Samaan, yaitu Ibu Linda dan Ibu Esther. Dengan hormat Pak Gandhi juga silahkan maju. Untuk Ibu Linda dan Ibu Esther silahkan menghadap ke mimbar. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, nanti silahkan dijawab. Sebagai
calon gembala sidang atau sebagai pemimpin yang telah ditetapkan Tuhan, baik Ibu Linda maupun Ibu Esther, apakah saudara bersedia untuk ditabiskan menjadi gembala dan wakil gembala sidang GBIS Samaan? Ya, saya bersedia. Apakah saudara meyakini bahwa tugas penggembalaan ini sungguh-sungguh merupakan panggilan Tuhan secara khusus yang menyapa hidupmu? Ya, saya menyadari semuanya. Maka sesuai dengan perintah Tuhan, saya bacakan demikian dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai yang ke-4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Pertanyaannya, bersediakah saudara memiliki cara hidup yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menerima tugas pelayanan gembala dan wakil gembala bagi domba-domba milik Tuhan seperti firman-Nya yang telah saya bacakan? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara memelihara dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu sesuai dengan firman Allah? Ya, saya bersedia. Saya undang para hadirin dan jemaat untuk bangkit berdiri. Silahkan Ibu Linda dan Bu Esther untuk sujud. Saya undang para hamba-hamba Tuhan untuk maju. Kita akan bersama-sama berdoa dan menumpangkan tangan untuk pentabisan Ibu Linda dan Ibu Esther. Kita akan nyatakan pujian, ku bawa hidupku. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan,
aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang Sidang jemaat, arahkan tanganmu ke depan, berkati gembala dan wakil gembalamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku tahbiskan engkau Ibu Linda sebagai gembala di GPS Samaan. Kiranya Roh Kudus memampukan dan menolong engkau. Roh Kudus melengkapi engkau dengan hikmat dan kuasa dari tempat yang tertinggi. Tanggapi panggilan dan lakukanlah dengan segenap hatimu. Kiranya Tuhan menolong engkau. Jemaat yang terkasih, terimalah gembalamu yang baru. Terimalah wakil gembalamu yang baru untuk bekerja sama, memuji dan memuliakan engkau, memajukan pekerjaan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, baik Ibu Linda maupun Ibu Esther, semua dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Diberi hikmat, marifat yang luar biasa, pimpinan Roh Kudus yang luar biasa. Sekali lagi jemaat, terimalah gembalamu dan wakil gembalamu, bekerja samalah untuk kemuliaan Tuhan. Berkati dalam hidup keluarga mereka masing-masing. Berkati apa yang menjadi kerinduan pergumulan bahkan usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami tahbiskan gembala dan wakil gembala GPS Samaan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan berdiri Bu. Di sini dulu. Kami atas nama Majelis Daerah Jawa Tengah dan DIY mengucapkan selamat bertugas dan menggembalakan jemaat di sini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong Ibu untuk memimpin jemaat ini semakin bertumbuh dalam Tuhan dan mereka dewasa dalam iman. Wakil gembala juga diberkati dalam setiap tugas. Mari lakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Ya, silakan. Demikian Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ibadah yang disertai dengan pentahbisan gembala sore hari ini. Dengan ditahbiskannya gembala di tempat ini, saya yakin dan percaya seluruh sidang jemaat akan selalu bergandengan tangan, bekerja sama untuk memuliakan Tuhan. Roh Kudus yang memimpin dan memberkati kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya kami kembalikan yang bertugas.
atas nama sidang jemaat, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Indrat yang sudah melayani firman Tuhan dan melayani pentabisan gembala dan wakil gembala malam ini. Kami sidang jemaat GBS Samaan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indrat beserta Ibu Tati, Bapak Pendeta Gandhi beserta Ibu Ana, Bapak Pendeta Ishak, Bapak Pendeta Nasri, Bapak Pendeta Gideon Hadianto, Bapak Pendeta Daniel Sudadi. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya sudah memenuhi undangan dari kami untuk bisa bersama-sama beribadah di tempat kami malam ini. Warta Gereja 19 Desember 2021. Selasa sampai Sabtu ada doa pagi dimulai jam 4:30 pagi. Rabu doa malam dimulai jam 6 sore. Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, ibadah Natal. Untuk ibadah Natal yang pertama jam 8 pagi, ibadah Natal yang kedua jam 5 sore. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendaftar ibadah Natal sesuai dengan yang kita bisa datang ibadah, ya. Besok waktu ibadah Natal, tolong bukti barcode-nya di bawah, ya. Sebelum kita masuk, kita akan menjalani prokes dulu di depan. Setelah itu, tunjukkan bukti barcode. Bisa di HP, bisa kan? Itu sama ada yang sudah dicetakkan bagi ibu-ibu yang sepuh-sepuh, bapak-bapak yang sudah sepuh itu dicetak oleh panitia, ya. Itu bisa ditunjukkan. Dan Bapak Ibu Saudara bisa datang sesuai dengan yang sudah daftar. Kalau Bapak Ibu Saudara daftarnya sudah pagi, tolong datangnya pagi. Ya, karena ini kuota sudah full semua. Lanjut. Minggu 26 Desember, ibadah raya pagi tidak ada. Ibadah raya sore ada dimulai jam 5 sore. Lanjut. Yang berulang tahun untuk jemaat untuk minggu ini, tanggal 14 Desember, Ibu Desi Santoso, Bapak Yakub Deni. 15 Desember, Ibu Suntantini. 16 Desember, Saudari Diska Sela. 18 Desember, Ibu Trianawati. 19 Desember, Saudara Yotam Aldianto. Bapak Ibu Saudara, partisipasi untuk Natal masih dibuka, ya. Panitia masih membuka bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberi, silahkan memberi di kotak yang di belakang. Inilah warta gereja untuk minggu ini. Jangan lupa ya, besok Natal. Terus syarat-syaratnya apa saja? Jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan 2 kali langsung. Nanti WL akan pimpin pujian dengan kasih Kristus, doa penutup dan doa berkat. Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji akan memimpin. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya.
kita. Diberkati anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Jangan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Mari yang sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang. Berbahagialah, mari Bapak kita. Bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa, Pencipta langit dan bumi, Allah yang sangat mengasihi kami, yang malam hari ini hadir di tengah-tengah kami, untuk menikmati pujian dan penyembahan kami ya Tuhan, dan memimpin acara ibadah pada sore hari ini begitu indah. Terima kasih Tuhan, berkat-berkat-Mu telah Engkau curahkan di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami. Engkau meneguhkan hati kami. Engkau mengarahkan kaki kami untuk kami terus melangkah di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh terus memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih juga Bapa di surga, Engkau telah memimpin pentabisan gembala dan wakil gembala untuk terus meneruskan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba Tuhan boleh dikubur, tetapi pekerjaan Tuhan tidak pernah terkubur. Musa dipanggil, Yusak tampil di tengah-tengah umat Tuhan. Demikian juga Tuhan telah memilih hamba-Mu untuk menjadi alat-alat di dalam tangan-Mu untuk meneruskan pengembalaan di tempat ini. Kami yakin berkat-Mu atasnya, hikmat kekuatan yang dari Tuhan menyertainya. Sehingga pekerjaan di tempat ini tidak akan padam, tetapi akan terus menyala, terus berkembang, terus bertumbuh, bertambah-tambah besar. Dan nama Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Indrat yang telah melaksanakan pentabisan. Tuhan berkati dan pakai beliau untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Juga hamba berdoa untuk setiap saudara yang berulang tahun pada bulan ini ya Tuhan. Marilah berkat-Mu atas mereka. Panjang umur, sehat walafiat, dan berlimpah berkat. Menjadi berkat di tengah jemaat. Sehingga Tuhan juga dimuliakan dalam setiap kehidupan umat-Mu yang berulang tahun. Berkati Tuhan, sekali lagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang telah hadir untuk menyengkuyung di dalam doa untuk acara tersebut, dan pakailah kami semua untuk kemuliaan Tuhan.
Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai perjalanan kami pulang. Kami yakin percaya, kami datang dengan selamat, kami pun pulang dengan selamat. Karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun di dalam kehidupan kami. Engkau terus beserta dengan kami semua. Kembalikan pada hari-hari yang telah ditentukan untuk kami kembali menyembah memuliakan Engkau. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tadakan hati kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada Engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kecintaan dari Tuhan kita Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada